salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan berdiskusi dengan topik biaya akibat kerusakan lingkungan sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Dorsyamnes Dayapani dari kelas 6B. Saya Genovi Pesari dari kelas 6B. Saya Gregorius Punus Betanu dari kelas 6B. Saya Mariana Belanita dari kelas 6C. Saya Priscinda Nepili dari kelas 6C. Dan saya Jenny Asyira Manitendun dari kelas 6B. Oke, selamat menyaksikan diskusi. Berbicara soal kerusakan lingkungan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor bencana alam, yang kedua itu faktor ulah manusia. Dilihat dari faktor bencana alam itu, contohnya itu seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan bencana alam lainnya. Kalau dari saya yaitu faktor manusia, yaitu kualitas lingkungan hidup dapat berpengaruh pada lingkungan sosial ekonomi, yakni mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aspek sosial ekonomi dikategorikan baik jika kehidupan manusia terhadap kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan hidup yang lain akan terpenuhi. Baik, kalau dari saya itu faktornya itu yang pertama itu kurangnya jiwa kemanusiaan terhadap peduli lingkungan. Kemudian terakhir itu kurangnya jiwa kepemimpinan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Oke, baik, izin menambahkan saja. Menurut dari saya mungkin kurang lebihnya sama seperti teman-teman, yaitu perilaku manusia yang semena-mena, lalu pembangunan yang tidak merata dan tidak memikirkan efek kedepannya itu seperti apa. Lalu biaya yang seharusnya untuk penanggulangan atau pembangunan kerusakan lingkungan tidak dipakai sebaik mungkin sehingga pembangunannya itu tidak maksimal. Kalau menurut saya, seperti yang sudah dikatakan teman-teman bahwa ada dua faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup. Menurut saya faktor akibat ulah manusia itu lebih besar kerusakannya dibanding dengan faktor alam. Hal ini seperti yang kita ketahui bahwa aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti contohnya itu pembakaran hutan dan pembuangan sampah di sungai. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dari saya ada penyebab yang sama antara kerusakan lingkungan dan juga biaya pendidikan di Indonesia yang tinggi, yaitu pembangunan yang tidak merata. Lalu faktor-faktor lainnya yaitu kurangnya subsidi dari pemerintah dan realisasi APBN yang tidak sesuai. Yang awalnya anggaran APBN untuk pendidikan itu 20%, tapi karena dianggap membebani jadinya hanya 2-5% saja. Lalu karena biaya yang dianggap kurang, maka orang tua dari siswa itu harus menanggung 63 sampai dengan 87% dari total biaya pendidikan yang harusnya dibayar. Baik, kalau dari saya biaya pendidikan akan selalu mengalami kenaikan itu dikarenakan adanya faktor naik turunnya barang. Pendidikan tahun ini dengan tahun 10 tahun sebelumnya bahkan dikatakan bahwa naik setiap tahunnya itu dengan sebesar 15-20%. Selain itu juga kenaikan biaya pendidikan yang ada di Indonesia itu juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang saya katakan ini faktor ekonomi dari suatu masyarakat. Dalam hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang berkecimpung di suatu instansi. Baik, kalau menurut saya kenapa biaya pendidikan di Indonesia tinggi? Karena adanya KKN, yaitu korupsi dan nepotisme, dan juga banyak pungutan-pungutan lainnya, dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Terus mutu atau kualitas lulusan itu semakin menurun. Selain daripada yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kalau menurut saya biaya pendidikan di sekolah itu semakin tinggi itu disebabkan karena adanya kesejahteraan guru. Kalau dari saya ada dua penyebab tingginya biaya pendidikan di Indonesia. Yang pertama kurangnya subsidi pendidikan, dan yang kedua perubahan relatif dalam gaji. Biaya pendidikan yang layak di Indonesia itu kalau menurut saya dari jenjang TK sampai
SD itu berkisar antara 50.000 sampai 200.000 per semester. Kemudian untuk jenjang SMP sampai SMA berkisar antara 100.000 sampai 500.000 per semester. Kalau menurut saya untuk biaya pendidikan Indonesia yang sebaiknya tidak adanya kenaikan dalam hal ini, itu juga harus menyesuaikan dengan tingkat ekonomi yang ada dalam masyarakat. Maksudnya seperti itu. Baik, kalau dari saya, biaya pendidikan di TK lebih mahal dari biaya pendidikan di SD. Biaya pendidikan di TK sekitaran 150.000 per semester dan di SD 60.000 per semester. Kalau biaya pendidikan di SMP sampai SMA sekitaran 500.000 sampai dengan 1.500.000. Kalau menurut saya untuk tingkatan TK sampai SD itu bisa saja gratis, mungkin hanya ada biaya pendaftaran. Menurut saya itu bisa 100.000 cukup, dan untuk SMP 90.000 per semester, sedangkan SMA itu 300.000 per semester. Baik, kalau menurut saya itu biaya pendidikan yang layak itu untuk masuk TK dan SD itu biayanya sekitar 100.000 sampai 200.000, dan untuk masuk SMP dan SMA dan perguruan tinggi itu sekitar 500.000 sampai 1 juta. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari teman-teman saya itu ada nominalnya, tapi kalau dari saya sendiri biaya yang layak bisa saja gratis. Kenapa gratis? Karena jika pemerintah menganggap bahwa anggaran APBN untuk pendidikan yang hanya 20% itu membebani, dan APBN lebih banyak kepada pembangunan infrastruktur, lantas apakah sekarang ini APBN yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur sudah terrealisasi dengan baik atau tidak? Lalu katanya negara Indonesia ini butuh generasi yang berkarakter, cerdas, dan lain-lain. Tapi pemerintah sendiri tidak memberikan dukungan sepenuhnya kepada generasi-generasi muda dalam dunia pendidikan. Baik, kalau saya menjadi seorang pemimpin, maka yang akan saya lakukan untuk pengelolaan lingkungan yang ada di Indonesia itu yang pertama, perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi akibat suatu proyek pembangunan yang akan saya bangun. Yang kedua, perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun karena ulah manusia sendiri. Selain itu juga kalau saya dipilih sebagai seorang pemimpin, sama halnya yang sudah dikatakan oleh teman saya juga akan menambah terkait dengan pengawasan terkait dengan bagaimana saya membangun, baik itu dari anggaran yang saya keluarkan ataupun pengawasan terkait dengan instansi-instansi yang membantu saya dalam bidang tersebut. Selain daripada itu, ketika saya dipilih menjadi seorang pemimpin masa depan, maka saya harus melakukan adanya perencanaan yang baik ke depan sehingga tidak terjadi keburukan di masa depan. Menurut saya menjadi seorang pemimpin harus memperhatikan dan mengedepankan pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia. Kalau dari saya, jika saya suatu saat akan menjadi seorang pemimpin, saya akan mengedepankan pendidikan, kemudian bercocok tanam dengan bijak dan menggunakan produk yang ada di suatu wilayah tersebut, dan juga menjaga flora dan fauna yang ada. Kalau saya sendiri, kalau saya menjadi seorang pemimpin, yang pertama saya lakukan adalah membuat peraturan tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan merusak lingkungan. Kita bisa saja menjaga kebersihan lingkungan ataupun yang lain-lain itu dengan baik, tapi kalau memang masih ada oknum-oknum tertentu yang oknum-oknum perusak, maka semua yang kita lakukan itu